Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Mushola Al-Kautsar ini, yang semoga Allah jadikan kumpul kita pada siang hari ini sesuatu yang bermanfaat, bekal kita untuk berjumpa dengan Allah nanti di akhirat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba lanjutkan kajian kita bertaut dengan hal-hal yang menyebabkan terhalangnya doa. Diingatkan yang lampau bahwa salah satu penyebab yang pernah kita bahas, yakni orang yang meninggalkan kewajiban yang diperintahkan dan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Ini menjadi penyebab Allah tidak turunkan ijabah doa yang pernah dia panjatkan. Berdalilkan surat Al-Baqarah ayat 186, ayat yang masyhur dan kita sering mendengar ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini mengabarkan tentang Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada yang bertanya sama kamu ya Muhammad, ibadi dari hamba-hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah aku itu dekat. Jadi Allah dekat dengan ibadi, hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujib, ana ujib, aku akan menjawab, gitu kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kan ku jawab doa orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, ninya mufrad. Kan ku jawab doa orang yang berdoa kepada aku saja, gitu loh. Karena ada juga nanti orang yang berdoa kepada selain Allah. Tapi syaratnya, kalau mau aku jawab, kata Allah, falyastajibuli, tolong lakukan semua yang diperintah. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan beriman dengan iman yang baik padaku, la'allahum yarsudun, agar kalian tertunjuki, agar kalian menjadi orang-orang yang selalu pada kebenaran. Yarsyud rasyid, orang yang benar. Ya, enggak semerta-merta orang begitu saja doa dipanjatkan, tidak. Makanya susunan indah yang Allah susun tentang kesempurnaan manusia, surat Al-Ahzab ayat 35, ayat yang mengabarkan kepada kita, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat
was-sabirina was-sabirat, wal khashiina wal khashiat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was-shaimina was-shaimat, wal hafizina furujahum wal hafizat, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ayat itu memberi kabar ke kita tentang susunan. Ya, karena banyak juga nanti orang yang mengaku dia sudah berdoa, cuma Allah tunda ijabah doa yang dia panjatkan. Sebabnya apa? Ini orang meninggalkan kewajiban yang diperintahkan. Iya, memang orang nggak gampang langsung mengerjakan sebuah kewajiban. Ya, kadang-kadang malas melakukannya. Gak usah jauh-jauh lah. Kita bicara Ramadan ini. Ramadan dengan puasa identiknya. Dan kita tahu kalau yang namanya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Cuma kadang orang membayangkan Ramadan dengan puasanya itu sesuatu yang menakutkan ya. Ya Allah udah puasa lagi, ya Allah cepet banget sih. Kayaknya sesuatu yang gimana gitu ya. Alhamdulillah masuk puasa, mau nggak mau puasa, yang lain puasa ya. Cuma dia meninggalkan sunnah yang dianjurkan. Yang dia tahu kalau Ramadan identik sama puasa, nggak makan dari pagi sampai sore. Padahal selain daripada itu ada sunnah-sunnah yang dianjurkan loh. Yang kalau kita tinggalkan menjadi penyebab doa kita nggak diijabah. Apa? Kira-kira yang sunnah di bulan Ramadan, yang masyhur, baca Quran, betul? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang beda dengan bulan yang lain. Orang mengkultuskan Sya'ban, mengkultuskan Rajab, mengkultuskan Muharram. Demi Allah, Ramadan tak terbandingkan. 3 keutamaan Ramadan: bulan Quran, bulan dibelenggunya setan, dibuka surga dan ditutup neraka. Bulan ada Lailatul Qadar, bulan lain tidak ada. Cuma banyak orang meremehkan ini, sehingga berapa banyak orang yang puasa tapi nggak ngaji. Banyak. Bukan puasanya batal, tapi kemuliaan puasa hilang. Apapun yang dia panjatkan sering tertunda, kecuali alasannya kuat, karena sunnah tidak membatalkan. Tapi kalau nggak punya alasan, baca Quran. Tarawih, salat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Nggak ada masalah nggak tarawih juga. Cuma kalau sampai nggak tarawih kelewatan. Lawang diberikan kemuliaan tarawih, qiyamul lail. Bahasa hari biasa saja kalau kata Allah, asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan berikan derajat, diberikan tempat yang lebih mulia, maqaman mahmuda. Apalagi bulan Ramadan, tentu kemuliaannya berlipat ganda. Bahkan di sebuah riwayat dikatakan orang yang sholat tarawih bersama imam hingga witir bersamanya diberikan pahala seperti tahajud semalam suntuk. Masya Allah. Makanya sering ulama menekankan ini, kalau sudah tarawih nggak ada tahajud, gitu ya. Tapi jadi bahasa di masyarakat, obrolan tiap Ramadan ini. Nah, ya. Ustaz, katanya kalau sudah kalau sudah tarawih nggak boleh tahajud, gitu ya. Ini kalau nggak disikapi dengan ilmu suka pada ribut gara-gara begini ya. Padahal yang dimaksud tidak boleh tahajud buat orang yang sudah tarawih. Nah, bicara tarawih kan macam-macam. Rasul mencontohkan yang paling gampang berapa? 11. 8 rakaat dengan 3 witir Rasul. Zaman Umar orang bersolat lakukan 23, Umar 11, Umar membiarkan yang 23, berarti boleh, tidak ada masalah. Ya. Dan Aisyah mengatakan li anna sholatal lail masna masna, karena sholat malam itu 22, itu alasannya. Berarti kalau orang mau tahajud, ya tentu dia bisa menjadikan tarawihnya tahajud atau melanjutkan rakaat tarawih pada waktu tahajud. Bagus. Indahnya agama. Tapi banyak orang mengatakan bahwa ini kan sunnah, Ustaz. Aduh, 4 kali bolong kan. Oh, gitu kan. Sayang sekali. Lawang sunnah yang dianjurkan. Karena tarawih cuma ada bulan Ramadan. Bulan lain cuma tahajud. Dan tidak berjamaah tahajudnya lagi. Karena Rasulullah mencontohkan tahajud berjamaah illa qiyamul lail, kecuali qiyamul lail. 10 hari terakhir di bulan Ramadan Rasulullah mengikat perutnya untuk memaksimalkan tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Betul-betul menjadi orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur
yad'una, berdoa sama Allah khaufan wa tama'an, dengan takut dan harap. Rasul yang dijamin surga pun masih berdoa takut dan harap. Masya Allah. Kemudian Rasulullah contohkan apa sunnah lainnya? Sahur. Apa hukum sahur? Sunnah. Cuma amr min lisan Rasulullah, Rasul mengatakan tasahharu, sahurlah kalian. Amr, perintah. Sebagian ulama mengatakan kullu amrin fil Islam wajib, setiap perintah adalah wajib. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan bahwa orang nggak sahur batal puasa, tidak. Sunnah. Ya, bahkan Rasul contohkan menyikapi sahur seperti apa? Tasahharu wala bijuzim mimma, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Tasahharu wala bitamar, sahurlah kalian walaupun dengan sebutir korma. Jadi nggak ada perintah sahur makan banyak atau kita kasih alasan sahur kita lapar lagi. Nggak ada alasan begitu. Karena dalilnya tasahharu wala bijuzim mimma, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Nggak ada tasahharu birruzin sahnan wahid, sahurlah kalian dengan nasi sepiring mentung. Nggak ada. Kita terlalu banyak makan juga ketika sahur, pagi tersiksa kita. Karena lambung ini kan kayak molen yang lagi ngaduk makanan kering. Hari biasa bisa didorong sama air, kalau hari Ramadan kan nggak bisa. Makan banyak akhirnya apa kesiksa kita paginya nanti. Tasahharu bijuz mimma. Ini sunnah yang dianjurkan. Alasannya kuat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sahur. Sunnah yang dianjurkan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sunnah yang menghiasi wajib yang hamba lakukan bisa membuat aku jatuh cinta, kata Allah. Kalau aku sudah jatuh cinta, apa yang dia minta pasti ku beri. Berarti menandakan bahwa alasan yang lampau kita bahas, meninggalkan kewajiban yang diperintahkan atau sunnah-sunnah yang dianjurkan, bisa menjadi sabab terhalangnya doa kita. Ayat Al-Baqarah ayat 40 Allah berfirman, wa aufu bi ahdi ufin bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ayat ini pun mengatakan wa'ufu bi ahdi, penuhilah janjimu padaku, kata Allah. Ufi bi ahdikum, maka aku akan penuhi janjiku padamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah kamu tunduk patuh. Cuma kan orang bisa patuh nggak semerta-merta, betul? Ya, makanya tadi Al-Ahzab 35 yang saya sampaikan barusan, Islam, iman, patuh. Orang nggak bisa patuh tanpa Islam dan iman. Ini sih sebatas keperluan. Ada teman saya patuh, benar Ustaz, emang sih bukan Islam gitu ya, atau memang sih nggak sholat atau apa ya. Ya ini kepatuhan dengan sabab. Tapi kalau Islam iman, patuhnya itu betul ikhlas karena Allah. Karena dia tahu sekali komitmen al-mu'min bil wa'id. Orang Islam, orang beriman itu dengan janji, komitmen janjinya. Kalau dia sudah mengatakan A, maka A. Kenapa? Mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Karena orang beriman tahu sekali, jangankan janji yang besar, huruf yang terlontar dari mulutnya itu ada 2 malaikat yang menjadi saksi. Maka dia takut kepada Allah. Mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar huruf ucapan dalam mulutnya ini kecuali malaikat mendampinginya, raqib dan atid. Makanya kalau sudah komitmen yang namanya sunnah, dia tahu sekali ya, dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensi apa? Ijtinabu bima nahaa alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang, melakukan semua yang beliau perintahkan. Masya Allah. Yang berikutnya, Allah tidak mengijabah doa seseorang dan memberikan penghalang, yakni sebagai bentuk ujian dari Allah kepada hambanya. Sebagai bentuk ujian Allah kepada hambanya. Maka kalau doa dipanjatkan, 3 kemungkinan yang terjadi. Yasta'jilullah, Allah akan mempercepat jawabannya. Yamna'ullah ila yaumil akhir, Allah menunda sampai hari kiamat. Aw badalahullahu minal bala, dan yang ketiga Allah ganti dengan menghindarkan bala darinya.
Ada orang miskin minta supaya nggak miskin, pengen kaya gitu ya. Allah nggak kasih dia kaya, miskin terus. Tapi seumur hidup nggak dibilang sakit ya sakit, cuma nggak terlalu fatal, nggak biaya besar lah. Apa dia bingung, kalau saya nggak jadi orang kaya nih, kalau sakit bayar pakai apa? Anak sekolah bagaimana? Allah nggak kasih dia kaya, cuma Allah kasih dia sehat. Allah kasih anaknya semua beasiswa. Allah kasih gampang sekali hidupnya dan lain sebagainya. Hitung punya hitung, yang penting bisa bertahan. Ya, banyak orang penghasilannya besar, pengeluarannya juga besar. Ini kan janji Allah. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Makanya ada istilah dalam hadis Rasulullah itu pada sebuah riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dari Anas bin Malik dalam Sahih Targhib, dikatakan inna izamal jazaa ma'a izamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu syukur. Inna izamal jazaa ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran dalam hidup ini adalah tergantung dari ujian yang dia rasakan. Ya. Besarnya balasan tergantung ujian. Cuma ini suka ada yang lucu ini. Suka ada orang ngaku-ngaku merasa diuji sama Allah. Padahal kalau tilik punya tilik, tidak layak dia diuji sama Allah. Dia lupa orang yang diuji kayak Al-Ahzab ayat 35 tadi. Islam, iman, patuh, sodik atau benar, baru sobir, sabar. Jadi orang tuh kalau sudah Islam, beriman, patuh dalam beragama, benar dalam beragama, pasti diuji. Nah, sikapnya sabar. Kenapa? Iman bagus, Islamnya rapi. Ini ada orang yang Islamnya nggak jelas, imannya pun boro-boro. Sholat kalau lagi mood, Masya Allah. Apalagi bicara sedekah dan lain-lain, jauh lah. Dialah mengalami kesulitan dalam hidup, sambil ngambil nafas berkata di hadapan sahabat-sahabatnya, aduh, Allah lagi uji saya nih. Allah lagi uji kamu. Siapa yang uji kamu? Nggak ada orang yang nggak sekolah diuji sama Allah. Ini jangan-jangan bukan ujian tapi azab, cuma kamu nggak merasa. Sholat tidak kau lakukan, ibadah kau rusak, tidak ada kebaikan yang kau lakukan kepada Allah. Kau katakan kesulitan merupakan sebuah ujian. Oh salah. Orang yang diuji, orang yang baik agamanya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apa mereka mengaku kalau mereka sudah beriman, mereka enggak diuji sama Allah? Justru iman mereka itulah yang menjadi sabab datangnya ujian. Karena Allah uji orang beriman, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara orang beriman ini yang jujur dalam imannya, siapa yang tidak. Allah uji manusia. Maka kalau orang sudah nggak beriman, merasakan kesulitan, ini bukan ujian, ini bala. Ya. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Karena Allah kalau suka sama satu kaum yang beriman, Allah pasti turunkan ujian. Faman radiya falahu ridha. Maka kalau dia menjalani ujian dengan ridha, Allah ridha. Tardahu. Ya. Orang yang beriman kalau diuji, ya, hamidah wa sabara. Dia puji Allah, dia bersabar. Sampai Nabi mengatakan, wal mu'min yujaru fi kulli amri. Ini orang beriman, semuanya dibalas sama Allah. Dikasih nikmat dia sabar, dia dikasih nikmat dia puji Allah, dia bersyukur. Dikasih sulit dia puji Allah, dia bersabar. Wal mu'min yujaru fi kulli amri. Orang beriman ini betul-betul Allah berikan balasan pada setiap kebaikan. Maka Nabi mengatakan, wa inna izamal jaza ma'izamil bala. Besarnya pahala sebesar ujian. Kenapa? Karena Allah kalau besarkan sebuah pahala, Allah sendiri mengatakan, ahabba qauman ibtalahum. Allah akan berikan ujian pada sebuah kaum untuk membuktikan cinta Allah padanya. Seandainya faman radiya falahu ridha, kalau yang diuji ridho dengan ujian Allah, terus berkata pada zikir pagi petangnya, raditu billahi rabba
wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula falahu ridha. Kebalikannya, wa man syahida falahu syuhud. Barang siapa yang komplain ujian dari ujian tersebut atau syahida benci dengan ujian yang diturunkan, falahu syuhud, maka baginya kemurkaan Allah. Ya, dia pengen ngatur Allah, pengennya gampang aja gitu ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa ma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla kata Allah, bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Nanti kata Allah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika nanti bumi digoncangkan, kamu baru tahu betapa Allah tuh sayang sama kamu selama ini. Ya, jadi jangan sampai udah turun azab bala baru kita berbuat sebuah kebaikan. Ini nggak diperbolehkan di Islamnya. Makanya di hal yang berikut ini dijelaskan bahwa kadang bentuknya tuh ujian. Jadi apa ya? Allah ini suka sekali sama orang yang berbuat baik itu istimraran walau aqallu, yang rutin walaupun kecil ya, bukan sifatnya dadakan-dadakan. Dan Allah sangat menyukai sekali kaum yang seperti itu. Dia mengetahui bahwa yang paling gampang dari itu semua adalah bersyukur, imam membaca doa atau mengaplikasikan dalam tingkah laku. Syukur bentuk mata sehat, mumpung masih sehat baca Quran, lihat yang baik-baik. Tangan masih bisa menggerakkan, motorik masih sempurna, tolong al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Kaki masih bisa bagus gerakannya, tolong silaturahim dan lain sebagainya. Allah mudahkan bentuk syukur pada orang seperti itu. Yang berikutnya atau dalam bukunya yang ke-17 dikatakan, iya, terhalangnya doa atau sabab lain yang menyebabkan terhalangnya doa orang yang berdoa. Orang yang berdoa tidak berdoa pada waktu, tempat, dan keadaan yang mustajab. Orang yang berdoa tidak berdoa pada waktu, tempat, dan keadaan yang mustajab. Iya, bicara waktu ini kadang-kadang memang dia nggak tahu kapan waktu yang mustajab. Pokoknya doa saja. Padahal dalam satu hari itu ada waktu yang mustajab. Ya, kapan waktu yang mustajab? Yakni ketika sepertiga malam. Itu rutin tiap malam pasti begitu. Kalau hari Jumat sepertiga malam dan waktu asar. Lain lagi kalau waktu hari Jumat ada di bulan Ramadan atau hari biasa di bulan Ramadan. Orang yang mustajab doa tahu bahwa orang yang berpuasa itu mustajab doa. Kapan mustajabnya? Menjelang berbuka. Maka kalau dia berilmu tentang waktu tersebut, dia tahu Allah akan cinta sama orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Di sela kewajiban dia berpuasa, dia baca Quran. Kemudian dia tahu sekali itu Allah suka. Maka udah Allah suka sama dia, dia cari waktu yang mustajab untuk berdoa. Kapan? Menjelang berbuka. Maka dia hafalkan waktu berbuka terbenam matahari, bukan waktunya azan. Terbenam matahari dihafalkan waktunya. Maka dilalah dia pergi pulang dari kantor, dia akan sisihkan 10 menit untuk berdoa menjelang berbuka, walaupun ada di jalan, sehingga bukan terjebak dalam keadaan macet. Ya, banyak orang ini kadang-kadang nggak mengerti waktu berbuka, sehingga ketika buka dalam keadaan macet, dia nggak tahu kapan mustajab doa. Yang ada di waktu menjelang berbuka. Menjelang berbuka masih macet, panik, umpatan, cacian keluar dari mulutnya. Orang mepet, kurang ajar, kurang ajar langsung ke orang selama-lamanya gitu loh. Karena waktunya mustajab. Tapi kalau orang yang berilmu tahu, maka ketimbang dia tidak punya waktu berdoa, dia akan istirahat di sebuah tempat sesaat. Paling tidak dia manfaatkan waktu yang mustajab untuk berdoa, karena cuma ada di bulan Ramadan menjelang berbuka. Allah berikan kemuliaan. Orang yang berilmu akan paham seperti ini. Waktu dia perhatikan.
Belum lagi nanti di sepertiga malam bulan Ramadan. Oh iya ya. Belum lagi nanti di waktu sahur, Insya Allah ya. Dilipat gandakan pahala yang mulia. Dia mengerti. Tapi kalau orang yang nggak paham, waktu hilang begitu saja. Tempat pun sama ya. Di bulan Ramadan itu kan ada Lailatul Qadar. Memang tidak syarat ketemunya itu i'tikaf, nggak jadi syarat ketemu i'tikaf ya. Tapi ya memang i'tikaf itu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Ya makanya kalau kita orang yang i'tikaf kemungkinan besar ketemu. Ya bukan berarti yang nggak i'tikaf nggak ketemu, bukan. Dia tahu sekali i'tikaf itu kan tempatnya di mana? Masjid. Dia mengerti bahwa malaikat pernah mengatakan kepada Rasulullah, nahnu haula'il malaika la nadkhulul buyut allati fi surah wal kalam. Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai makhluk hidup, ada anjing. Tempat yang tidak ada itu semua adanya di mana? Masjid. Makanya dia sisihkan waktu untuk itu tempat yang tepat. Atau syukur-syukur kalau dia setting dalam setahun waktu kerjanya mengambil cuti untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Ini manusia Masya Allah, dunia akhirat ini. Dia tahu tempat yang paling mustajab di atas muka bumi ini apa? Ya ini Ka'bah. Maka dia maksimalkan ibadah di Ka'bah ketika puasa. Tempat lainnya apa? Ya ini seputar orang tua kita. Karena ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Maka sebelum Ramadan ini masuk, dia tahu sekali orang tuanya bukan orang tuanya yang 20 tahun yang lalu. Sudah banyak kekurangannya. Ya bicara ngaji juga sudah nggak sejelas dulu. Quran butuh yang besar. Dari sekarang dia pesan Quran yang besar. Temannya yang umroh atau yang pergi, ya, pesan Quran yang besar. Siapkan sebuah tempat buat orang tuanya dengan lekar Quran yang pas, yang tinggal baca, suasana yang terang, disiapkan semuanya. Ini orang mulia, mengerti sekali bahwa ada batasan kemuliaan yang Allah pernah berikan di atas dunia orang tuanya, yang umur entah kapan, mungkin tak lama lagi. Masya Allah, betul-betul paham. Dia mengerti waktu-waktu tempat yang mustajab untuk berdoa. Hujan turun di bulan Ramadan, tidak ada keluh kesah, karena dia tahu sekali bahwa tempat yang mustajab untuk berdoa adalah ketika turun hujan. Atau nanti antara azan dan qomat, ini waktu yang mustajab. Maka di antara azan dan qomat ini jadi target utama dia. Bagaimana caranya supaya nggak terlambat, sehingga kalaupun sudah azan, dia menunggu waktu qomat. Setelah sholat sunnah, dia mengangkat tangan berdoa. Karena kata Rasulullah, ad-du'a bainal azan wal iqamah la turaddu. Doa antara azan dan qomat ini nggak mungkin Allah nggak jawab, pasti dijawab sama Allah. Masya Allah. Maka dia maksimalkan. Hidup ini berhajat dengan doa. Li'anna doa wal ibadah. Karena doa adalah ibadah. Maka dia maksimalkan kemungkinan tersebut. Subhanallah, Rasul bersabda, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Tidaklah kalian bertepat dengan waktu di mana Allah kabulkan doa kalian, kecuali Allah mengabulkan doa kalian. Berarti kita perlu tahu tuh. Nah, sehingga jangan di waktu yang mustajab kita di posisi orang yang terzolimi malah mencaci maki menjadi sebuah doa. Apalagi berhubungan dengan keluarga, anak, sanak, family, keluarga. Hati-hati nih lisannya. Ya menjelang buka suka ribut, berebut remote, berebut makanan, tumpah. Akhirnya mulut ini nggak sabar karena puasa. Akhirnya mustajab, kita doain yang enggak. Banyak beristighfar. Ya, jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Ad-du'a bainal azan wal iqamah la yaruddu fad'u. Wa min muslimin yabitu ala dzikri tahiran fayata'arru minal laili fayas'alullahu ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang muslim tidur dalam kondisi berzikir dan berwudu, kemudian dia bangun pada malam hari berdoa kepada Allah akan kebaikan dunia dan akhirat, Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta. Masya Allah. Idza madha satrul lail aw sulusahu fayanzilullahu ila samai dunya fayaqul hal min sa'ilin fayu'ti fayu'ta hal min da'in fayustajaba hal min mustaghfirin fayughfir lahu hatta yanfajir as-subh. Jika telah berlalu separuh malam atau sepertiganya, maka Allah turun ke langit dunia berfirman, apakah ada yang meminta kepadaku, maka akan kuberikan.
Apakah ada yang berdoa kepadaku akan kujawab, kukabulkan. Apakah ada yang minta ampunan maka akan kuampuni. Itu bicara sepertiga malam. Tapi kalau belum sepertiga malam, orang tidur, bangun malam. Sebagian mengatakan yang dibilang malam itu terbenam matahari nggak terbit matahari. Tapi kalau sulusul lail di atas jam 12. Tapi kalau yang dibilang malam, ya malam mutlak. Maka kalau kita tidur walaupun sebentar di waktu malam, habis isya jam 11 kita bangun gitu ya, kita mau berdoa, berdoa. Tapi kalau bicara tahajud, sulusul lail, wallahu a'lam bishawab. Bangun kita. Karena banyak juga orang memahami kalau qiyamul lail identik sama tahajud. Padahal qiyamul lail lebih dari tahajud. Karena qiyam berdiri, lail malam, berdiri di malam hari. Mana yang dibilang malam? Sejak terbenam matahari hingga terbit matahari. Tapi kalau yang dibilang tahajud, qiyamus sulusil lail, bangun di sepertiga malam. Makanya kalau di Masjidil Haram itu ada beberapa syekh yang mengimami sholat tarawih pada isya, atau nanti di malam hari, atau di sepertiga malam qiyamul lail. Mana yang kita mengikuti boleh. Atau kita memang berkeyakinan sholatul lail masna pun boleh, dua tak berbatas pun boleh. Wallahu a'lam. Salasu da'watin la turaddu da'watul walid li waladihi wa da'watus sha'im wa da'watul musafir. Ada 3 doa yang mustajab. Banyak versinya, cuma versi yang sekarang kita bahas adalah yakni yang pertama doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua doa orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga doa orang yang musafir. Sebagian riwayat mengatakan doa orang yang terzolimi. Wallahu a'lam. Al-ghazi fi sabilillah, al-haji wal mu'tamir, wa wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu fasa'aluhu fa'atahu. Orang yang berperang di jalan Allah, al-ghazi, orang yang berperang, yakni fisabilillah, wal haji wal mu'tamir, orang yang haji, orang yang umrah. Wafdullahi da'ahum, maka mereka terkabulkan permintaan mereka oleh Allah. Fa'ajabuhu fasa'aluhu fa'atahu. Apabila mereka meminta kepada Allah, maka Allah kabulkan permintaan mereka semua. Masya Allah. Betul-betul dia pahami kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam agama. Ya, mudah-mudahan kita tergolong yang seperti itu insya Allah. Ya. Itu yang bisa kita bahas kali ini. Kita bisa bertanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Assalamualaikum. Pertanyaan ini, apabila kita sedang puasa dalam bulan Ramadan, tiba-tiba maafnya sakit perut, langsung kita muntah. Kalau muntahnya memang sengaja dan dia tahu bakal muntah, gitu, maka batal. Tapi kalau dia nggak sengaja muntah seperti tukak lambung yang sudah mendadak agak asem gitu ya atau apa, maka nggak batal. Hadis Rasulullah mengatakan jika orang sengaja mengeluarkan muntah al-khay, maka falahul qada, harus diqada nanti. Allahu a'lam. Berarti dia sakit. Tapi kalau orang sakit mau puasa boleh nggak, Ustaz? Nggak ada masalah kalau dia kuat. Wa antasumu khairul lakum, puasa baik. Tapi kalau di tengah puasa dia nggak kuat, ya qada lagi. Tapi khusus buat perempuan saya tekankan sekali ya, karena kita nggak bahas puasa nanti di bulan puasa insyaallah. Khusus buat orang perempuan, perhatikan 3 jenis darah yang dia miliki. Karena masih banyak orang perempuan yang identik pokoknya keluar darah, nggak puasa, nggak sholat. Padahal darah itu ada darah haid, nifas, dan istihadah. Kalau haid sama nifas mutlak nggak puasa, nggak sholat. Tapi kalau istihadah itu tetap puasa, tetap sholat. Jadi dia harus tahu nih. Ya, karena masih banyak sekali yang bertanya sampai sekarang ini judulnya darah, gitulah. Padahal nggak seperti itu. Allah. Silakan yang lain. Silakan. Ya, belakang silakan Pak. Iya. Gimana cara kita untuk mematahkan misalkan kita nggak sengaja membuat orang itu bagaimana membatalkan? Oke. Bahasanya nggak sengaja sih Pak. Kalau nggak sengaja terangkat catatan dosa dari orang yang nggak sengaja sampai sengaja Pak. Tapi kalau memang dia sudah mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang tersebut,
Ya kalau dia nggak minta maaf, puasanya sah, cuma hilang pahala, Pak. Qaulul zur itu kan, perkataan yang kotor, yang buruk gitu ya. Jadi orang yang berkata kotor, berkata buruk itu bukan membatalkan puasa, menghilangkan pahala puasa. Makanya kalau kita berkata, terlanjur berkata, buru-buru istighfar atau kafarat, minta maaf, supaya puasa kita dapat pahala. Tapi kalau kita ucapkan, seenaknya kita ngomong, ya, nah membatalkan, cuma hilang pahala. Ilal jual atas. Orang menggibah, gibah itu kan bisa sekali dosanya, tidak batal puasa, cuma hilang pahala. Buat apa? Makanya buru-buru kita minta maaf ya. Ya kita kumpul begini di bulan puasa atau apalah, gampang lah mengucap salam, gampang mengucap minta maaf ya. Maaf ya kalau salah ya, assalamualaikum. Ya dibawa gampang. Allah ya, cepet-cepet kejar orangnya sebelum naik bis, Pak. Allah bisa. Allah, silakan yang lain. Ada lagi banyak? Ya. Nah. Ya. Jadi pertanyaan, apakah yang sudah dijaga itu pahala kita hilangnya, atau yang kedua itu apa bisa kita masih pakai lagi? Baik. Iya. Ini ada yang bertanya, Ustaz, kalau bertawasul dengan amal soleh, ya, yang pernah kita lakukan, ya Allah selamatkanlah anakku, aku pernah berbuat kebaikan pada anak orang gini, maka dengan kalau aku bertawasul dengannya, apakah pahala kita yang dulu hilang? Berkhilaf ulama, tetapi yang sahih betul digantikan dengan yang sekarang. Jadi kita tukar pahala kita untuk ini. Oh, itu dikatakan tawasul, berwasilah dengan apa yang pernah kita berbuat. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan hukum dikembalikan ke Allah. Namun yang sahih kita menggadaikan pahala kita untuk Allah. Ada? Betul? Baik, mahasiswa, insyaallah manfaat yang disampaikannya buat saya pribadi, buat jamaah sekalian. Boleh saya minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.